Kok bisa-bisanya lo anjlok boncos dari kripto 800 juta satu koin? Pokoknya lebih dari 800 juta pastinya. Itu memang real. Ada buktinya semua lah. Kalau memang Oke. mau ditunjukin, aku bisa tunjukin. Kita kasih solusi. Samuel Chris, Sam. Aduh, mampir juga. Kok bisa-bisanya lo anjlok boncos dari kripto 800 juta satu koin? Ya waktu itu serakah ya. Wah. Mungkin kali ya. Belum tahu ilmunya lebih dalam. Oh, belum tahu ilmunya. Belum Jadi tahu bukan ilmunya. crypto is scam-nya, bukan? Bukan. Oke. Kalau misalnya memang bisa segala sesuatu sebenarnya kalau kita fokus, kita tahu ilmunya, pasti bisa menghasilkan. Nah, ini gue mau singgung di awal, habis itu kita bahas runut ya bro ya. Iya. Lu satu koin 800 juta. Baru Iya. satu koin aja kan? Ya. Total? Ya, lebih dari situ lah. Pokoknya 1M lebih. ya pokoknya lebih dari 800 juta pastinya. Kerugian Tapi yang ya? aku rugi waktu itu 800 juta ya aku udah bilang di video short juga, itu memang real gitu. Jadi benar-benar udah ada buktinya semua lah. Kalau memang Oke. mau ditunjukin, aku bisa tunjukin. Oke. Terus sebenarnya gue lebih penasarannya gini bro, dari 800 juta itu yang udah lo aset lo tabung-tabung ya sekian matang lo pikirkan apa segala macam. Terus lo balikin 800 jutanya dengan ilmu lo yang sekarang yang kalau gue lihat sih sebenarnya sih bagaimana ngajarin kawan-kawan ini bikin konten viral yang ujung-ujungnya bisa dapetin cuan, gak cuma viral doang. Betul. Ya kan ilmu lu tuh bagus banget nih. Banyak alumni dia ternyata siapa namanya? Flux Yohanes Auri salah satu alumni Yohanes kita. Auri. Betul. Auri kan mampir ke sini juga kan itu dari belajar sama lu kan, bro? Iya, kan? benar. Ya pokoknya gimana caranya dapetin cuan Betul. instan dari sosial media kan? Iya. Nah, lu balikin dulu 800 jutanya dalam waktu Less than 1 bulan lah. wah gile. Iya. Di bawah 1 bulan. Makanya gini, sebenarnya kerugianku pun itu bukan all in duitku ya. Jadi tetap ada porsinya lah. Yang kayak kalau ini hilang udah siap. Kan investasi penuh resiko. Iya, tapi gue amazed banget ketika lu bilang lu boncos dari kripto 800 juta dan lu balikin itu secepat nggak nyampe sebulan dengan ilmu yang benar cara bikin kontennya. Iya. Justru kan gini, sebenarnya ya. Kalau misalnya Bang Dery sadari ya, kita kan hidup di era attention economy sekarang. Oke. Yang berarti yang berarti mata uang tertinggi saat ini itu adalah attention kan. Iya. Makanya banyak banget sekarang clipping. Clippers, ya. Buat apa orang nge-clip? Supaya semua orang perhatiannya tertuju sama dia kan. Nah, kalau misalnya mereka sudah berhasil mengumpulkan perhatian, itu opportunity akan datang dari mana-mana. Jadi, semakin banyak kita dapat perhatian atau attention itu, yang dimana cara paling gampangnya lewat sosmed pastinya, maka semakin banyak uang yang kamu bisa dapatkan. Oh iya. Itu teorinya pasti kayak gitu sekarang. Dan minim resiko ya kalau lewat sosmed kan. Bukan cuma minim resiko, hampir nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi asal tahu caranya. Asal tahu caranya. Gue panggil lo ke sini nih karena gue penasaran sama isi komunitas lo. Ini bahaya nih komunitas ini nih. Banyak orang-orang yang, nah ini ya salah satunya juga ya. Nanti kita bahas ya guys ya. Jadi ada ojol, dia bela-belain tabungan-tabungan dia all in. Ini juga kripto lagi? Kripto lagi nih. Jadi ini dia all in, dia jual semua asetnya, dia utang 10M rugi. Tapi balik lagi, ini benar atau enggaknya kita nggak tahu. Menurut dia yang ngomong sendiri seperti itu. Terus sekarang bangkit. Ya hilang aja dia sekarang nggak tahu di mana kan. Oke. Dan ada juga yang Koko Marco ya? Ya, yang Koko Marco. Itu yang bentar, yang pabriknya kebakaran tuh? Betul. Nah, itu beda. Itu bukan karena kripto. Itu karena dia kena musibah aja. Iya, coba di sini yang gue mau coba gabungin semua pembahasannya. Ya kenapa juga gue manggil lo dan lo harus banyak belajar sama dia nih. Pabrik kebakaran, rugi besar, akhirnya dia dapat ilmu di circle atau komunitas lo. Betul. Terus akhirnya balik modal atau dia bikin pabrik baru lagi? Dia akhirnya sekarang udah punya toko lagi. Jadi ini dia rugi 10 miliar. Ini Koko Marco kan. Iya. Setelah dia udah kebakar, dia ikut di circle ini, circle Influencer, tempat pelatihan yang aku ajarkan cara bikin konten viral gimana. Oke. Setelah belajar, di dalam selama program, dia bisa menghasilkan 100 juta views. Jadi baru belajar nih, baru belajar. Wah. Dalam 2 bulan 100 juta views. Buktinya, nih kita langsung lihat. Satu video 80 juta. Wow, 80 juta views. Iya, satu video. Ini. Dan ini dia konsultasi sama aku, bahas tentang gimana konsepnya sebelum diupload. Oh, gue dapat FYP-nya nih, yang tes kejujuran karyawan. Betul. Yang ada mukanya di blur juga. Betul. Ngecek-ngecek karyawan. Itu rumusnya dari lo ya? Betul, salah satu ya. Bro, kita bahas deh bro, runut nih bro ya. Gue pengen mulai dari obrolan karena gue tertarik dengan hancurnya lo 800 juta dari satu koin. Yang udah disclaimer juga gara-gara mungkin nggak ngerti ilmunya. Memang nggak ngerti, bukan mungkin lagi. Memang nggak ngerti, serakah, ya kan, pengen cepat kaya. Itu jangan sampai. Sampai akhirnya lo bisa bangkit dengan ilmu yang luar biasa nih, makanya dia bangun circle yang aduh keren deh pokoknya deh. Akhirnya banyak kawan-kawan terbantukan sama komunitasnya dia. Karena gini bang, ini aku sebelum masuk ya. Iya. Satu hal lagi ya. Karena aku ngelihat gini nih, orang-orang itu kan yang mau invest di apapun, emas, ya kan, saham, kripto apapun lah, itu kan butuh modal sebenarnya. Iya, ya kan? iya. Kalau misalnya cuma punya duit, let's say kita ngomong 5 juta aja lah. 5 juta
naik 100% misalnya. Ya kan kita ngomong ini saham yang betul-betul udah kayak 100% lah setahun. Itu cuma dapat 5 juta loh Bang setahun. Iya juga ya. Itu udah naik 100% loh. 5 juta setahun, mendingan kerja sebulan dapat 5 juta. Ngapain? Ngapain? Butuh modal yang besar. Dan semakin kita masuk ke investasi yang bisa cuannya besar, resikonya itu kan makin besar. Kayak masuk ke meme, itu bisa peluangnya hilang loh duitnya. Meme coin. Itu kan bisa hilang duitnya. Walaupun memang bisa pengalinya banyak, tapi bisa hilang loh duitnya. Mendingan kenapa kita nggak mencari sesuatu yang tanpa modal, ya kan, resiko kecil, tapi bisa menghasilkan yang jauh berkali-kali lipat daripada investasi itu sendiri. Kalau kita ngomong modalnya masih kecil. Iya sih, memang kalau ngomongin modal kecil, modal besar, kita tahu semua ya bahwa, ya maaf nih, lo mau saham atau kripto, ini kacamata gue ya bro ya. Semua investasi kita ngomongin di sini. Ya. Anggaplah di sini kita bagi 2 aja dulu ya, saham, kripto. Lu punya duit 10 juta sama lu punya duit 10 miliar. Beda. Masuk BBRI, kita ngomong saham sama masuk Bitcoin. Iya beda. Ya lu masuk BBRI, lu punya duit 10 juta, dapat sahamnya 0,00000. Lu masuk Bitcoin pun juga sama. Kalau 10 juta doang ya kita ngomong. 30% lo setahun itu. Berarti cuma dapat 3 juta setahun. Iya main kerja ya, atau makanya lu akhirnya bangkitnya dari konten ya. Betul. Itu. Dan semua orang yang kita lihat yang di era ekonomi susah sekarang nih, yang bisa bertahan itu restoran-restoran yang memang punya branding, ya kan? Kalau restoran-restoran yang nggak punya nama, sekarang terdampak banget. Semua lini bisnis sekarang tuh di ekonomi yang posisi sekarang yang lagi susah-susahnya ini ya, belum Trump barusan habis kasih tarif goyang semua ekonomi. Yang bisa bertahan tuh sekarang tuh hanya yang punya nama, yang punya branding. Bisnis-bisnis influencer, ya kan, yang ada nama, itu semua jalan. Oke, branding yang dimaksud adalah produknya, si bisnisnya, si brandnya, sama personal brandingnya berarti kan? Dua-duanya, walaupun dia misalnya bukan seorang artis misalnya, tapi dia ada seorang pebisnis yang mempromosikan bisnisnya di sosial media, pasti jalan. Contohnya ya, kita ngomong investorku sendiri deh, partnerku, Endro Susanto. Itu dia kan buat perusahaan baru ya, company baru namanya Pusat Emas. Ya kan? Itu baru berdiri kurang lebih kalau ditambah sama bulan sekarang 4 bulan. Nah, dia cerita sama aku, dia bilang, "Sam, awalnya kan aku waktu bangun Pusat Gade Indonesia kan tidak pakai sosmed. Jadi itu butuh grow-nya itu pelan-pelan. Sampai sekarang udah 19 tahun baru bisa sebesar ini kan." Pusat Emas itu dari hari dia buka, dia langsung bikin konten, langsung pakai influencer, pakai ads dan lain-lain. Tahu nggak, omsetnya dia yang dia prediksi ini bisa didapat di tahun ketiga. Di tahun ketiga itu dia sudah dapatkan di bulan yang ketiga. Bahkan ekspektasinya jauh melebihi daripada apa yang dia pikirkan. Itu konglomerat punya uang triliun masih buat konten. Pak Presiden kita Prabowo yang sibuk banget kan, banyak orang sibuk nih nggak bisa bikin konten. Emang lu presiden? Presiden aja masih bikin konten. Mas Gibran masih bikin YouTube, bikin YouTube, iya kan? Berarti harus dipertanyakan dong, kenapa orang-orang sukses ini semua konglomerat triliuner, Pak Hermanto Tanoko, keren itu, konglomerat top 10 Indonesia bikin konten, buat podcast, harus dipertanyakan dong, kenapa mereka masih memanfaatkan ini kalau memang nggak ada gunanya, ibaratnya gitu kan? Nice. Jadi ini kita balik lagi ke kata-katanya Timothy nih. Orang-orang miskin ini itu arogan kan? Sombong, merasa diri paling pinter. Lihat orang misalnya menyediakan informasi, ilmu, ini pasti penipuan, udah sombong duluan, mikir kayak dia bisa tanpa belajar. Padahal yang membedakan orang kaya sama orang miskin di otaknya kan. Tapi kalau kita sekarang tukar otak misalnya nih ya, otaknya aja yang kita tukar gitu. Aku sekarang tahu caranya dapat miliaran dari konten misalnya. Kita tukar otak, pasti kamu juga bisa karena caranya kamu tahu. Sekarang kan yang perbedaannya kita kan caranya kamu nggak tahu, saya tahu, itu kan. Itu ya. Ini makanya gue pengen biar teman-teman clear dulu nih. Makanya Bang, Sam dong, udah dong Bang Der, siap. Nah mereka pengen tahu kok bisa-bisanya orang-orang yang ngerti gunain sosial medianya dengan dia coba kesampingin arogannya, ya kesombongannya. Betul. Dia tahu bahwa kenapa gue masih miskin. Kalau lo lebih tahu kenapa lo 50 tahun. Enggak sih, kepanjangan ya. 10 tahun lo masih miskin, 5 tahun masih miskin. Katanya lo yang paling ngerti. Katanya kami mungkin dibilang penjual luda, ujung-ujungnya jualan kelas gitu kan. Itu dia Bang. Asal sampai ada yang ngomong, kan ilmu di internet banyak yang gratis. Kenapa lu masih miskin terus gitu loh kalau memang lu bisa dapat secara gratis kan, ibaratnya gitu kan. Sedangkan murid-muridku semua yang join ke sini udah dapat puluhan juta, ratusan juta, dan lu masih tetap jadi penonton, ibaratnya kayak gitu kan. Ibaratnya kayak gitu lah. Mantap Sam. Coba runut kita Sam ya. Kita runut aja nih. Kebangkitan ya dari lo keluar dari kemiskinan atau mungkin ya sebenarnya kalau di level lo yang waktu kemarin masuk ke koin itu kan
bukan di miskinnya, tapi lebih kepada keterpurukan deh. Jadi Betul, gue bedain betul. dua hal ya. Betul. Jadi ada miskin sama keterpurukan. Makanya gue pengen nanyanya gimana cara lo keluar dari keterpurukan. Meskipun tadi udah lo spill pelan-pelan. Ternyata circle itu ngaruh. Ternyata komunitas itu ngaruh. Nah, maksud gue pengen tahu deh. Apa keputusan lo ketika masuk dalam satu koin di kripto? Gue mau dari kriptonya dulu ya. Sampai akhirnya lu stres mungkin apa segala macamnya, terus lu bikin satu komunitas, lu bikin gerakan yang akhirnya saling tolong menolong, mereka juga pada cuan. Kita bahas dari kriptonya dulu. Keputusan lu gimana waktu itu? Ya, jadi posisinya saya sama seperti semua teman-teman yang menonton ini. Kalau mikirin tentang cuan yang besar, pasti semuanya mau. Dan karena saya Gen Z, maunya juga instan dong. Iya ya kan? Masih muda, katanya harus ambil resiko, katanya gitu kan, sebelum menyesal. Ya udah saya cobain aja. Ambil yang koin-koin alts yang katanya orang ini tanpa saya riset, tanpa pengetahuan saya gitu kan. Di waktu itu ya saya ngikuti kata orang dan itu kesalahan terbesar kan. Makanya itu gini, setiap kegagalan atau kerugian yang saya alami, saya jadikan itu sebagai pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga. Dari situ saya akan belajar banyak. Gitu kan. Nah, dengan kerugian itu, ya kan? Itu adalah hasil dari keserakahan saya. Dan itu yang saya akui. Jadi di sini saya tidak ada menyalahkan orang satupun yang gara-gara dia nih saya dengar makanya dia yang harus bertanggung jawab atas uang saya. Enggak. Saya kan yang pencet tombol buy-nya. Saya kan yang keputusannya kan di saya. Nah, dengan alasan itulah makanya kenapa saya bisa rugi karena kesalahan saya pribadi. Oke, boleh tahu teknisnya nggak? Ini buat edukasi gue buat kawan-kawan ya. Jadi tidak melakukan hal yang sama. Teknis sedikit ya, Bro ya. Jadi waktu itu lu buy sebuah kan koin itu kan gue nggak tahu, lo koreksi ya, gue soalnya bukan kalian yang udah mendalami ini ya. Ada ya Bitcoin dan ada altcoin lah ya. Altcoinnya kayak Ethereum gitu ya. Masuk kayak Solana bla 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 itu, dan ada meme coin lagi yang paling bawahnya lagi. Meme coin itu adalah alts juga. Oh, alts juga. Oke. Cuma kategorinya. Jadi di alts itu ada banyak kategori. Stablecoin termasuk alts kan? Oke, jadi kategorinya alts itu apa aja? Alts itu adalah alternatif. Jadi Bitcoin itu yang utama, altcoin itu yang dibawa-bawa, sisanya itu altcoin. Jadi ada beberapa kategori. Misalnya meme coin, berarti berfokus pada meme. Ada yang punya utility atau kegunaan. Misalnya dia koin yang mainnya di layer 1. Layer 1 itu maksudnya yang kayak Ethereum, Binance itu kan karena dia exchange. Jadi dia punya koinnya sendiri. Jadi intinya BNB. Jadi kan banyak kategori di situ kan. Nah, waktu itu saya itu kan gak riset apa-apa. Terus yang saya lihat Bitcoin ini kok pelan nih naiknya, ya kan? Pengennya itu yang lebih kencang daripada Bitcoin. Akhirnya udah resikonya kan semakin tinggi akhirnya. Oh, lu all in di situ? Bukan all in. Jadi awalnya belinya sedikit, Bang. Jadi waktu belinya itu mungkin di awal-awal 30 juta. Pas beli 30 juta, turun jauh. Turun mungkin 30%. Wah, tambah lagi deh. Gitu kan? Nambah lagi tuh. Akhirnya nambah jadi 100 juta. Jadi bukan all in di awal. Begitu 100 juta masuk, turun lagi dia. Wah, sikat lagi deh. Nambah lagi 300 juta waktu itu udah modal 400. Turun lagi, sikat lagi karena kita mau DCA terus. Mikirku waktu itu kayak masa sih dia turun terus, pasti ada momentumnya naik kan. Tapi yang terjadi adalah itu kesalahan investasiku. Jadi kita kalau ngomongin teknis ya, tidak semua koin tuh bisa dicicil seperti Bitcoin. Satu-satunya yang bisa naik terus kan Bitcoin nih sebenarnya. Walaupun sangat-sangat fluktuatif banget kan, tergantung kuat-kuatnya aja. Selain daripada Bitcoin, itu harus dipertanyakan bener-bener tuh. Ini koin bisa naik lagi nggak? Karena tidak semuanya tuh kalau turun pasti naik, itu nggak semua. Apalagi kalau di kripto, bisa ya turun tuh sampai sekarang turun nggak naik-naik. Jadi gue itu turun gue nombok sampai modal gue itu di 1,6 M tadi. Nah begitu udah 1,6 M, total modal yang gue hitung, gue liat duit gue yang tersisa di account itu tinggal 800 juta. Jadi gue memutuskan untuk cut loss aja deh daripada makin turun. Jadi gue masih selamatkan 800 juta itu. Oh, bukan kerugian 800 jutanya, tapi sisa 800 juta. Oh, 800 juta tambah 800 juta 1,6 M. Iya. Dan itu kan gue waktu itu cut lossnya, misalnya kita ngomong ya di harga $1. Contoh, di harga $1 gue keluar. Sekarang koinnya $0,2, jadi turun 80% lagi dari yang gue terakhir keluar. Untung gua keluar. Ambles banget tuh koinnya. Makanya. Dan gak naik-naik. Lah, sampai sekarang gak naik-naik? Sampai sekarang gak naik-naik. Gini bro, keputusan lu apa? Kenapa pilih koin itu? Ya itu karena ya itu mendengar banyak dari teman-teman yang suruh masuk, FOMO. Hati-hati jangan FOMO. Keserakahan. Greedy, dapat indikasi. Makanya tidak semua sinyal tuh bisa kita dengar. Di luar sana kan banyak grup-grup nih yang ngasih tahu sinyal-sinyal. Nah, itu harus benar-benar di riset juga, harus ngerti juga kenapa ini koin bagus gitu loh. Karena koin itu terlalu banyak sekarang.
Oke, sebenarnya boleh nggak sih lu sebut koin ini untuk kehati-hatian mereka biar nggak ada yang ngemplung ke sini? Ya pokoknya intinya kalau kayak meme, ya aku sebut kategorinya aja ya. Iya. Meme sama sesuatu, maksudnya kayak koin-koin kecil yang masih nggak jelas foundernya siapa dan lain-lain, itu hati-hati saja. Jadi ciri-cirinya yang saya kasih tahu. Jadi jangan berfokus pada koin itu, tapi keseluruhan koin aja dihati-hatiin. Berarti harus cek juga influencer siapa yang ngegoreng. Betul, itu juga penting sekali. Itu juga penting Oke. sekali, dan belum tentu loh apa yang ditunjukin di HP itu real loh. Misalnya kayak cuan nih 10 miliar dalam 1 hari. Contoh ya, kita ngomongnya futures di sini, ya kan? Atau kalau kita ngomong forex itu yang buy lah ibaratnya kan. Ini cuan, gara-gara gue beli di bawah sini, cuan 10M dalam 1 hari. Itu belum tentu. Ada sekarang bahkan banyak yang buka 2 akun yang berbeda, yang satu dia sell, yang satu dia buy. Jadi dia nggak rugi, dia nggak untung. Tapi kan dia nggak tahu nih yang mana yang untung, yang mana enggak. Jadi misalnya sell-nya yang untung, sell-nya yang ditunjukin, untung nih 10 miliar, padahal di sini rugi 10 miliar. Supaya orang join ke kelas dia. Itu banyak loh. Jadi hati-hati. Ya Allah. Oke, gue baru tahu nih cara mainnya begitu ya. Iya. Jadi sekarang sudah nggak zaman Photoshop lagi kan. Kalau Photoshop kan screenshot. Iya. Mana live-nya? Oke, ini live nih. Bergerak kan, grafiknya bergerak. Tapi dia buka 2 akun. Jadi orang pikir, oh ya beneran ya. Padahal yang satu dia kan, ini kan kalau satu naik satu turun kan. Iya, dia ambil dua-duanya tuh. Dua-duanya dia aja. ada yang long kalau bahasa futures ya. Ada yang long, ada yang short. Ada yang long, ada yang short. Di koin yang sama, di dalam price point yang sama, di waktu yang bersamaan. Dia pribadi secara personal dia dapat apa? Kan impas-impas saja. Dia dapat kelas. member ke kelasnya. Oh, dari ke kelasnya. Itu kaya dari jual kelas itu. Walah. Jadi itu. Oh, gue baru tahu cara mainnya ya. Iya, gue pikir kalau memang full dia fokus pada tradingnya, berarti kan dia nggak dapat apa-apa dong. Iya. Ada yang posisi beli, ada yang posisi jual, atau long, ada yang short gitu kan. Misalnya anggaplah 1 juta rupiah gitu ya. 1 juta ketika dia cuma buka satu posisi, berarti kalau lagi rugi ya habis tuh 1 juta. Makanya di posisi yang satu lagi untungnya, paradoksnya, betul, berlawanan arahnya. Betul. Mungkin dia tetap rugi di spreadnya, kan ada biaya untuk fee-nya apa, tapi kan kecil dibandingkan orang yang join di kelas dia. Misalnya kita ngomong 1.000 orang. Aduh, bisnis macam apa sih ini 2025 nih? Banyak. Unik ya kalian ini ya, gemes deh. Jadi tapi kalau ada yang benar, ada juga yang benar, ya kan? Ini kita ngomongnya oknum di sini, Bang. Oknum. Iya, oke. Dari situ akhirnya apa yang lo coba pikirkan, gimana caranya gua bisa balikin 800 juta ini sampai akhirnya lu bangun komunitas, sampai akhirnya lu gabung di circle tertentu yang mereka akhirnya bisa saling support. Ya, itu langsung nggak? Langsung ke circle itu atau ada proses-proses yang lainnya? Karena sebulan itu waktu yang cepet, bro. Iya. Jadi gini, di posisi yang gua rugi itu kan memang udah gua punya active income. Jadi active income ini yang setiap bulan ini gue dapat dari endorsement sebagai content creator dan lain-lain. Nah itu yang sudah terjadi. Jadi bukan setelah gue rugi baru gue dapat cara ini, tapi memang sudah dapat cara ini, sudah menghasilkan memang ratusan juta rupiah setiap bulan, gitu kan. Baru gue coba invest, gue coba trading maksudnya di kripto itu. Berarti circle-nya udah emang lu bangun dari awal? Circle-nya ini sebenarnya baru banget, Bang. Lah, baru 1 minggu. Jadi circle-nya ini baru 1 minggu. Jadi kita podcast sekarang baru 1 minggu gue bentuk. Kenapa gue baru buat circle-nya sekarang? Karena yang tadi ini adalah murid di pelatihan gue dulu, di bootcamp gue dulu. Oh, tahu gue. Lu pernah mampir ke Kasih Solusi waktu itu kan, lu bilang bootcamp kan? Yang waktu itu gue cerita, gue bilang cuma buka 25 orang. Ingat kan? Iya. Sekarang udah 120 orang, Bang. Sudah grow-nya jauh lebih besar dan harganya jauh lebih mahal. 200% ya? Iya dong. Ya kayaknya ya. 25%, kalau 100%-nya kan jadi 50. 50. Oh, tambah lebih bahkan. Lebih. Pokoknya sekarang 120 orang, tapi ujung-ujungnya mau kita naikin gimana pun kapasitasnya selalu tidak cukup. Jadi bakal banyak orang-orang yang tetap kita tolak-tolakin, dan itu yang membuat sedih gitu loh ketika ada orang yang mau belajar dan harga kita kan sekarang di 10 juta nih untuk bootcamp. Di Agustus ini terakhir kita tutup. Ini setelah kita diskusi dengan Ko Andrew ya. Aku diskusi sama Ko Andrew, kita sepakat kita tutup aja. Kenapa kita tutup? Karena pertama tidak semua orang itu bisa bayar 10 juta untuk join ke sini. Mungkin ada yang mau banget dan udah mau kerja keras, mau sukses, tapi gara-gara nggak bisa bayar 10 juta tadi, akhirnya dia nggak bisa jadi sukses gitu loh. Yang kedua, karena banyaknya orang yang kita tolak, banyak yang protes. Kok aku nggak dapat? Bahkan yang sekarang kan lagi running nih. Kebanyakan yang sekarang yang murid-murid yang join di sekarang itu yang kita tolakin dari batch yang lalu. Begitupun yang Agustus. Ya Agustus ini juga sudah penuh. Jadi setelah ini penuh, kita sudah nggak bisa buka lagi. Kita buka sekarang dalam bentuk circle, komunitas. Yang dimana di komunitas ini kita mau harganya jauh lebih murah daripada bootcamp. Bootcamp kan 10 juta nih 2 bulan. Ini kita jual hanya 250.000 per bulan. Tapi harus subscription setahun ya, Bang. Jadi 250.000 doang sebulan, subscribe setahun, itu dapat setahun. Bootcamp 10 juta 2 bulan. Ini
berapa ya? 3 juta? Oh ya setahun. Dan kita fiturnya kita bagusin banget ya kan, yang dimana kalau di bootcamp itu mentoring one on one sama mentorku ini cuma seminggu sekali setengah jam. Kalau di Circle ini ada 3 kali live dalam seminggu. Jadi kalau mentoring one on one 4 kali doang dalam sebulan itu pun cuma setengah jam. Kalau live ini 12 kali dalam sebulan. Dan itu bisa 2-3 jam. Cakep. Dan itu sama aja seperti mentoring one on one. Jadi kamu bisa submit skripmu, bisa submit videomu. Jadi personalized banget. Nanti akan dibedah skripmu dan kontenmu langsung di live itu. Jadi yang lain juga bisa join untuk melihat. Oh, bedah konten langsung, bedah skrip langsung. Jadi kalau orang lain yang mau jadi konten kreator itu harus nunggu lama untuk sukses karena mencari winning konten kan eksperimen, Pak. Iya. Dan dia nggak punya mentor, dia mana tahu yang mana salahnya di mana. Begitu ini upload gak viral, langsung tahu kenapa gak viral. Next kontennya bisa diperbaiki, langsung bisa viral. Dan Dasyat SM ini kan memang praktisi ya. Maksudnya kan gue juga tahu ya konten-konten lo viral-viral mulu ya. Iya. Subscriber lo juga gede banget di YouTube. Maksud gue sih kalau begitu tahu informasi ini, jujur ya bro ya, gue nggak langsung reaktif karena lo pun ngelakuin hal itu. Kecuali memang lo track recordnya orang itu nggak jelas siapa, tiba-tiba jualan kelas pakai ads. Iya. Kan? Dan bukan cuma itu bang, Circle ini aku nggak mungkin buat. Mungkin yang nonton ini sudah tahu lah, kayak aku tuh kalau bikin sesuatu pasti totalitas banget. Circle ini nggak mungkin aku buat kalau aku nggak ada jaminannya di sini gitu loh. Nah untuk menjamin ini bagaimana? Kita sudah testing kurikulumnya dulu ke 700 orang. Jadi ini Circle ini tercipta setelah 2 tahun kita testing, dan dari 700 murid kita yang dari pelatihan bootcamp tadi itu terkumpul sekitar 25 juta followers dan 15 miliar views. Itu 2 kali daripada populasi manusia di bumi. Wah. Hasil ini itu terbaik di dunia bahkan. Jadi kita sudah compare sama pelatihan konten kreator luar negeri, gak usah aku sebut namanya lah. Itu ini orang terkenal banget. Bikin pelatihan juga, murid dia 200.000 murid, tapi yang kekumpul cuma 15 juta followers. Kita 25 juta followers, 700 murid doang. Jadi secara hasil, kayak tadi salah satu Koko Marco ikut program kita, dalam 2 bulan terkumpul 100 juta views. Tapi kalau views doang gede bro, kalau nggak ada cuannya gimana bro? Nah itu dia, itu yang menjadi keinginanku juga. Kita balik lagi, aku mau garis bawahi, kita bukan circle atau komunitas atau let's say pelatihan untuk jadi konten kreator. Aku mau coret itu gede-gede. Karena pernah ada salah satu orang, dia bikin konten kan, dia bilang, lu ngapain belajar cara jadi konten kreator gitu kan. Pelatihan itu ngapain lu join semua. Tidak semua orang bisa jadi konten kreator. Dia ngomong kayak gitu. Aku bilang, aku setuju. Karena kita memang bukan pelatihan konten kreator untuk buat orang jadi konten kreator. Tapi kita adalah pelatihan untuk bikin konten viral. Yang dimana semua orang itu wajib bikin konten viral. Setuju gak bang? Oh iya, ya memang ya. Mau guru, mau pemadam kebakaran, menurutku harus viral. Karena kalau dia gak viral, opportunity-nya itu kecil. Iya benar. Yang tahu dia seorang guru hanya teman-teman dia, keluarga dia. Tapi kalau guru yang bikin konten dan viral, terjadilah Jerome Pauline. Bikin Mantapu Academy kan, bisnis dia satu Indonesia tahu, bisa sekali bikin batch 3.000 yang join. Itu kan opportunity semakin besar. Nah untuk itu, karena kita adalah pelatihan yang untuk buat cara buat konten viral, jadi semuanya bisa join ke kita. Ada muridku umur 14 tahun, masih SMP, sekarang 100.000 subscriber di YouTube, namanya Keisha. Dari nol. Dari bikin akun baru. Bahkan ada muridku yang sekarang nih, yang lagi baru join, kayaknya baru upload 2 minggu, ya kan? Namanya Samuel Briggs, boleh dicek juga. Udah 50.000 subscriber, baru upload 4 konten. 50.000 subscriber di YouTube, baru upload 4 konten. Buka semua kita coba kita buka di sini. Ini bukan nih, kita bongkar semuanya nih. Coba kita buka dulu Samuel Briggs, boleh terus di YouTube. Ini baru upload 4 konten. Gak bohong. Ini baru join yang sekarang ini. Jadi kita tuh kalau ditanya secara testimoni, ratusan orang dari 700 itu 90% pasti pernah bikin konten viral. Kenapa gue berangkat dari kripto? Kenapa gue berangkat dari kegagalan apa segala macam ya? Karena zaman sekarang nih betul butuh opportunity yang tinggi dan potensinya luar biasa. Makanya kenapa harus viral? Karena logikanya emang cuan harus viral. Sebentar, guys, lu jangan reaktif dulu. Lu mau dapetin cuan dari 100.000 views sama 10 views itu beda bro. Betul. Logikanya gini deh, 10 views kan bisa. Gue gak bilang lu 10 views gak cuan gitu ya. Betul. Cuma berarti lo harus berkualitas tuh 10 orang itu yang ngelihat video lo, bener-bener 10-nya ini bener-bener pengen beli tawaran lo kan gitu kan? Betul. Nah pertanyaan gue 10 itu tebak-tebak bau manggis banget bro. Apakah ada konglomerat? Apakah ada orang yang bener-bener langsung percaya sama lo kan, itu kan simpelnya. Betul. Tapi kalau 100.000 views kan ada 10 orang yang tadi bisa juga ada di dalam situ kan. Betul. Dan 99.000 yang lainnya. Betul. Dan kalau yang masih berpikir bahwa dapatkan 100.000 views itu susah, ini aku kasih tahu. Yang aktif di media sosial saat ini di Indonesia itu sekitar 100 juta orang.
Oke. aktif. Oke. Berarti untuk dapat 100.000 views cuman butuh yang nonton kamu tuh 0,1% loh. Yes. Jadi kecil sekali. Dapat 1 juta views aja kecil menurutku. 1% loh. Jadi kalian cukup menargetkan 1% aja. Oke. Dan balik ke yang tadi ya Bang, yang ngomongnya tentang yang gimana kalau viral doang tapi nggak cuan. Nah ini nih balik lagi. Ini menarik sekali. Kalau misalnya saya ngajarin orang gimana caranya untuk jadi konten kreator, baru berharap dari endorsement, berharap dari mana baru bisa dapat duit, prosesnya lama. Karena untuk nge-grow satu akun itu kan butuh lumayan berbulan-bulan lah. Untuk dapatkan kita ngomong 100.000 followers, 1 juta followers, ada red cardnya sampai puluhan juta misalnya kayak gitu kan. Kayak sekarang red cardku satu video 60 juta misalnya. Untuk mencapai posisiku segini kan butuh 8 tahun. Baru bisa jadi konten kreator kan. Nah, kalian ini beruntung di era sekarang. Kenapa aku bilang beruntung? Algoritmanya itu per satu video. Jadi mau lu follower 10 juta kek, 100 juta kek, kalau lu upload konten dan kontennya ini jelek, gak akan viral. Begitupun sebaliknya. Kalau followers lu 0 dan lu upload satu video dan memang ini lu tahu cara bikin konten viralnya itu gimana, dari video pertama aja lu yang nonton ratusan ribu sampai jutaan orang bisa. Dan itu yang gua tuh benar-benar tekankan di circle ini adalah kalau nanti setelah kita ajarin, jadi circle ini benar-benar kita ajarin lah lu caranya bikin konten viral gimana dari nol. Cari personal branding, tulis skrip, cara edit, cara syuting, semuanya lengkap lah pokoknya. Lengkap. Nah, begitu lu udah bisa bikin konten viralnya gimana, lu punya ilmunya. Jangan kontennya kosong, jangan kontennya ini prank entertainment, jangan. Isi sesuatu di dalam. Nah, isi sesuatunya pun kita kasih opsi. Lu mau affiliate misalnya, lu nggak punya bisnis nih, lu mau jualin produk orang, misalnya lu jualin produk mega kreator nih, review di dalam satu video itu yang nonton 1 juta orang, otomatis ini kan laku nih, terjual. Lu dapat komisi kan dari situ. Duit instan nggak dari video pertama? Cepet, itu yang pertama affiliate. Yang kedua, lu kita ajarin buat digital product. Kayak misalnya ebook, lu mau bikin apapun kita ajarin juga supaya dari video pertama lu jualannya di digital produk lu sendiri, itu juga bisa. Lu mau jadi agent properti, berarti video pertama lu langsung review rumah, tahu-tahu yang nonton 1 juta orang, masa nggak ada laku rumah satu, langsung dapat duit lagi kan? Mau apa lagi? Mau live ya kan, cara live. Nah itu juga kita ajarin sampai cara ngendorse, pokoknya banyak banget. Jadi gimana untuk memanfaatkan satu video ini, dan di dalam satu video ini kalau viral, itu ada jualannya, lu bisa dapat duit dari day one lu upload konten itu. Dan cara untuk bikin konten jualan dengan cara untuk bikin konten viral itu 2 hal yang beda loh. Oh, bedanya di mana, Bro? Kalau bikin konten viral, itu bisa aja konten entertainment, konten hahaha, konten prank, bisa kan viral. Tapi kalau konten jualan, itu kan harus hard sell dari awal. Nah, itu harus hooknya itu menggunakan hate comment misalnya, menggunakan testimoni misalnya, personal experience, dan itu kita ajarkan. Jadi buat para pebisnis yang tidak mau untuk jadi acara host dangdut di TV, tapi pengen naikin omset, karena kan stigmanya orang, kalau viral gue jadi acara host dangdut TV, gue jadi host di, enggak, lu kalau viral lu tetap jadi profesi lu, cuman bedanya lu mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam diri lu itu. Wah, keren. Jadi kalau lu pebisnis, lu akan jadi pebisnis yang maksimal, cuannya maksimal, lu maksimalkan segala lini misalnya kayak gitu kan. Lu adalah freelance, maksimal semua sampai jadwal lu full gitu kan, maksimal. Wah, keren. Kalau tahu cara memanfaatkannya, makanya pebisnis pun kalau misalnya join ke circle kita ajarin cara bikin konten viral, dan bukan cuma itu, kita ajarin cara untuk ngejual bisnisnya lewat konten. Karena itu beda, gamenya itu beda. Edukasi orang, video edukasi dengan video jualan untuk laku ke conversion itu beda banget. Dan ini yang kita ajarkan juga di dalam sini. Wah, keren. Gitu. Kalau sebenarnya lu sadar ya, lagi nonton kayak begini terus lu iseng-iseng buka-buka deskripsi di bawah, itu sebenarnya udah gue taruh tuh linknya di situ. Iya. Buat linknya ada di situ. Kalau teman-teman mau join langsung aja buruan. Dan ngeselinnya Sam ini adalah dia tuh kalau udah waktu yang tepat misalnya kayaknya segini cukup deh, ditutup. Iya betul. Ngeselin banget memang dia. Nah jadi artinya begitu ada kesempatan sekarang nih, selama video ini masih ada apa segala macamnya, nunggu call gue ya. Kalau memang misalnya di captionnya adalah sorry bro udah tutup semuanya apa segala macamnya. Ya udah tunggu aja berarti. Ya udah lu tunggu lah tahun depan apa segala macamnya. Nggak apa-apa lu tahan-tahanin miskin sampai tahun depan gitu ya teman-teman. Jadi saran gue mendingan kalau ada satu video ini belum ada call apa-apa dari gue, gas. Dan gue udah tahu dia dari lama, Bu. Iya. Gile. Keren nih, maksud gue langsung aja lu klik aja link di bawah gitu ya. Bukan mau sok-sok gak mau terima duit. Siapa sih yang gak mau duit bang? Tapi kualitasnya gue pengen jaga. Jadi jangan sampai kebanyakan juga, akhirnya orang-orang dalam sini kecewa kan. Kita jaga kualitasnya banget. Nah ini maksud gue nih. Nah makanya coba, boleh gak lu tunjukin teknik atau apapun itu yang memang teman-teman biar gak beli kucing dalam karung ya. Iya. Ketika mereka join dari circle lo, dan kerennya circle-nya ini lewat aplikasi bro ya. Iya, ada aplikasi. Jadi gini. Ada aplikasi juga ya? Betul. Jadi kita buat aplikasi untuk komunitas kita.
Jadi pertama begitu dia join ke circle, pasti kan masuk ke circle kita dong. Ada Yeah. aku, ada Ko Andrew, ada siapa dan lain-lain lah ya. Yeah. Dan itu pokoknya saling support lah. Nah, yang kedua di dalam grup itu mereka boleh tanya apapun loh tentang konten mereka, dan itu ada memang mentornya yang siap menjawab di situ. Ada Ko Andrew Susanto di situ juga ya? Ada. Dahsyat. Jadi benar-benar boleh bertanya juga di dalam circle kita. Dan gini, karena kita fokusnya adalah untuk menciptakan orang-orang yang sukses menggunakan sosial media dia, entah dia apapun profesinya, bisa omsetnya berkali-kali lipat, bisa lebih kaya dari sebelumnya, ya kan? Dari yang pengangguran jadi punya penghasilan ratusan juta, kita ajarinya lewat video. Nah, video-video ini itu kurang lebih sekarang udah 40 plus yang kita terus akan update. Jadi kita akan update terus video-video ini, dan ini dalam bentuk aplikasi. Aplikasinya gampang banget, Bang. Cuman pokoknya nanti register lewat email, mereka boleh tonton itu semua, dan kalau nggak ngerti, join yang tadi yang gue bilang ada 3 kali live mentoring seminggu, 12 kali sebulan, bisa dibedah langsung konten dia situ, jadi langsung praktek. Jadi kita nggak usah kebanyakan teori gitu loh. Oh, jadi langsung bener-bener cobain di dalam sana, dibedah satu persatu apa Betul. segala macam ya? Dan setiap videonya, karena kita tahu orang Indonesia kadang curang, nge-skip doang tapi nggak belajar. Iya. Lu nggak bisa skip kalau lu nggak selesaikan kuisnya. Jadi kita per video ada kuis yang lu harus jawab, ada 5 kuis. Tapi kalau lu salah satu, ngulang lagi kuisnya lu, ngulang lagi dari awal. Oh, biar benar-benar dijagain, lu dibimbing banget. Pokoknya nggak boleh curang, harus nonton, harus ngerti, ada kuisnya. Dan ini yang menarik, ada leaderboard. Jadi kita bikin kayak acara per bulan games. Jadi kalau misalnya top 1 gitu kan, views terbanyak di bulan itu kita kasih 1 juta. Jadi bayangkan, lu termotivasi juga dia lu join nih, ya kan, bayar 3 juta nih, ya kan, setahun, lu dapat 3 kali aja top 1 views terbanyak di dalam program itu. Gratis tuh. Gratis, lu udah sukses. Iya bener, lu udah gratis hitungannya, udah balik modal gak karu-karuan gitu ya. Udah sukses, gratis lagi. Dapat circle kita lagi. Wah, bahaya emang circle-nya deh, Bang. Iya, jadi memang pokoknya produk ini tuh baru banget gitu kan. Makanya karena masih baru, kita limitasi juga. Kita takutnya ada yang error apa, ya kan. Jadi kita jaga banget. Jadi nggak cuma ngelihat dari angka barunya atau mungkin narasi barunya, teman-teman semua, si influencer ini ya. Si influencer ini udah 2 tahun kalau si influencernya. Cuman circle-nya ini yang aku mau bener-bener. Circle-nya lo baru, tapi memang orang-orang di belakang sananya yang udah ada Andrew Susanto, betul. ada Sam juga, Samuel Chris gitu ya. Mereka memang udah praktisi yang udah ngegarap kontennya mereka pribadi gitu dari awal gitu. Udah lama banget deh, Bro. 8 tahun pengalaman jadi konten 8 tahun deh. Dan balik lagi ya, kalian kalau mau sukses, mau tahu cara viral gitu kan, harus tahu ilmunya kan. Dan di circle ini itu ibaratnya kalian beli otakku. Iya. Jadi kayak otakku itu gimana, kalian ambil, kalian pasangin di otak kalian, jadi kan. Iya sih, bener. Hati-hati jangan arogan teman-teman semua. Iya, jangan ini. Iya, maksudnya justru lu jangan arogan, jangan sombong. Kosongin dulu isi kepalanya, iya. Kosongin gelas apa segala macam ya. Soalnya banyak orang-orang reaktif ya, meskipun itu pilihan lo, hak lo ya. Iya. Tapi lu lihat deh, gue ada banyak pepatah-pepatah gue kumpulin ya. Ketika lu alergi sama satu orang untuk belajar sama dirinya, tapi kalau diukur ternyata lu belum sukses darinya gitu ya, ya lu pikir ulang aja. Gitu. Dan ini nggak bisa rugi loh. Kok gitu? Kalau mereka join kan gak ada modal juga. Semua orang pasti punya handphone. Yang nonton ini pasti punya handphone. Oke. Jadi ini 0 kerugiannya. Kalau kita misalnya belajar investasi, belajar bisnis misalnya, masih ada peluang rugi kan? Oh ya, karena ada operasional, karena ada barang-barang, karena bangun bisnis capex. Butuh pegawai, butuh apa kan? Tapi kalau ini kita ajarin lu semuanya lengkap. Lu bisa ngedit sendiri, lu bisa syuting sendiri. Alat-alatnya kita udah kasih. One man stand dulu di awal gak apa-apa. Sampai lu punya modal, baru lu nge-grow tim, boleh. Jadi ini benar-benar zero risk. Wah, cakep. Coba dong, buka dong. Ada website-nya nggak? Gue mau liatin ke teman-teman semua success story yang udah pada join, dan from this to this atau before after, biar terbukti, bro. Lu nggak boleh ngindar dikasih solusi, ini semua terbukti transparansi. Gue juga nggak mau ngasih saran buat teman-teman, rekomend teman-teman ternyata ini adalah kucing dalam karung, gue juga nggak mau. Nama gue ntar jadi berantakan. Betul. Dan bukan cuma nama lu, Bang, nama gue yang gue bangun 8 tahun juga hancur juga. Dan gue akan jaga reputasi ini gitu loh. Makanya gue harus totalitas. Nah, ini aplikasinya sekilas nih, Bang. Jadi cuman itu ada getting started-nya, jadi tutorial cara pakai video app-nya gimana. Kemudian video-videonya, ini kuisnya nih yang di tengah. Terus itu kurang lebih kalau mau next kayak gitu, dan itu untuk ngelihat account settingnya. Jadi udah sisa berapa lama lagi expire akun lu dan lain-lain. Nah, ke bawah langsung aja to the point ya, ke hasil kita ya. Coba dong. Nih. Misalnya Yohanes Auri yang tadi gue bilang, ini dari 67.000. Dia join si influencer di circle lo ini dari 67.000 followers sosial medianya. Betul. Ini bootcamp ya, bootcamp. Nah, dia dalam 6 bulan
udah sekarang kayak 200.000 lebih followersnya di Instagram. 6 bulan. Jesselyn misalnya ini dari 10 subscriber jadi 500. Kayak sekarang udah 700.000 kayaknya subscriber. Dari 10 subscriber, 10 orang doang yang subscribe. Banyak akun baru di kita dan bahkan nenek-nenek ini, sorry itu saya bukan aku mau menjelekkan nenek-nenek ya, tapi kalau sampai nenek-nenek aja umur 50 tahun ikut kita dan sekarang followersnya udah 60.000 di Instagram, bikin konten finance lagi, viral. Berarti ini kurikulum yang kita ada di sini udah bisa works. Dan even toko cat, lu bayangin siapa yang mau nontonin orang toko cat, Bang? Dia sampai datang ke gua mau bikin konten cat. Gue bilang ganti. Siapa mau nonton? Dia enggak. Dia bilang, "Oke, gue bakal buktikan pakai rumusnya si influencer. Gue terapkan di toko cat gue." Viral, Bang. Toko warna cat abadi sekarang yang nonton ratusan ribu sampai jutaan views. Toko cat. Toko warna cat abadi. Iya, di TikTok. Boleh di search. Coba. Itu kalau sampai berarti kalau sampai toko cat aja bisa viral, masa lu nggak bisa yang konten yang bukan toko cat? Iya benar. Yang udah spesifikasinya udah waduh, itu Gue kaget warna abadi. Toko cat. Coba itu warna abadi. 16.000 tapi lihat viewsnya 9,6 juta, 6,6 juta, 2,6 juta. Wow. Cat loh. Ini yang warna abadi tuh yang wow itu bukan sih? Beda ya? Bukan, ini kayak toko di Bandung kalau di Cimahi ya, di Bandung ini kayaknya. Gede banget, stabil banget. Cat loh. Coba yang 9,6. Silakan di play. Lu ajarin apa sih, Bro? Nah ini makanya. Ini termasuk nih. Stop lu ya. Gue maunya teknis. Oke. Gue mau saranin buat teman-teman semua, jangan buru-buru ngeklik link yang ada di bawah. Belajar dulu di sini deh. Sabar. Ya, ini gue mau kupas abis dulu. Lu makin mantap, lu makin yakin, lu tinggal klik, lu join di circle-nya dia. Oke. Biar teman-teman harus paham dulu. Jangan, gue tahu lu mau buru-buru dapetin cuan, gue tahu lu mau buru-buru cepat kaya, karena memang yang diajarin adalah cuan instan ya. Betul. Untuk di era di sosial media sekarang. Gimana cuan secepatnya? Yang penting tahu cara bikin konten viral. Di video pertamamu bisa dapetin duit. Itu target kita. Sabar nih ya, gue perhatiin dulu biar lo makin mantap. Jadi gue gak mau lo gegabah buru-buru. Iya betul, gue tahu lo lagi miskin misalnya sekarang ya. Tapi gue pengen lo hati-hati dulu bentar ya. Biar lo tahu dulu nih apa sih sebenarnya isinya. Gue orang kritis, Bro. Oke. Gue disclaimer dulu nih. Jadi lo gak bisa ngeles dari gue nih, Bro. Karena kan gue juga konten kreator juga. Iya. Oke. Nih. Dari angle ini, stop. Dari angle, dari peletakan shot kameranya, skripnya, hooknya, subtitle yang muncul dari CapCut-nya ini apa segala macamnya. Lu kasih tahu semua caranya. Betul. Oke, seteknis ini berarti ya? Teknis banget dan kita step by step banget. Jadi why ya? Kenapa begini, kenapa begitu, posisi begini, lu seteknis itu? Seteknis. Sampai ini teksnya di tengah pun, makanya kalau lu lihat konten yang mirip sama dia, itu berarti murid gua udah. Karena kita satu style. Jadi untuk membedakan murid gua sama bukan tuh kelihatan. Apa, Bro? Subtitle teks di tengah tuh kenapa? Subtitle di tengah itu karena kalau orang menonton konten, itu kan matanya langsung otomatis ke tengah kan. Kalau misalnya ada yang di atas, tiba-tiba ada yang di bawah, berarti lu nonton konten gini dong. Capek kan? Oh iya. Jadi makanya harus di tengah. Gila, itu aja ada ilmunya, guys. Iya. Sampai rasionya. Kan ada yang syuting tuh atasnya tuh space-nya gede banget. Headroom-nya gede banget. Iya. Itu kita sampai bilang nggak bisa, harus cuman sedikit aja headroom-nya untuk mengantisipasi ada yang kayak sinyal baterai yang logo-logo ini loh. Ya kan? Nah, itu tapi sedetail itu kita ajarin. Sampai cara editnya di CapCut-nya tuh detail. Jadi lu udah nggak usah belajar ambil kelas lagi untuk editing, di kita lengkap. Lengkap udah all in one solution. Sampai cara endorse-nya, cara pemilihan red card, cara mengatur tim, lengkap semua pokoknya. Ngeri. Gitu lah. Nah, ini lu tinggal putusin nih. Kalau gua ambil, lu tinggal klik kayak gini. Dan emang tadi gua bilang sekali lagi kan, ngeselin nih. Kadang dia tutup aja tuh kelas tuh. Iya kan? Nah, coba deh. Hooknya apa sih, Bro? Mundurin lagi dong, Bro. Gua pengen teknis di sini nih. Iya, oke. Teknis ya, kita beda ya. Kita beda dong. Dari ini aja langsung random aja. Ini kita nggak janjian ya. Iya, ini betul, random aja di toko chat ini. Betul. Oke, pause ya. Oke, pause. Dia bilang gini, katanya Dewa Oplos itu lebih akurat milih warna daripada komputer. Orang kan penasaran pertama tuh. Wah, gila. Kayak emang bisa dia itu misalnya warnanya biru nih kan, biru nih. Emang bisa warna biru itu langsung bisa tahu dan dia cuma boleh sekali campur kan? Iya. Nah, karena balik lagi ya, tujuannya kita bikin konten dan supaya viral gimana? Kita harus buat konten yang ditonton orang dari awal sampai habis kan? Oh iya dong. Retention rate kan? Iya. Untuk itu kita butuh hook, kita butuh yang namanya foreshadow. Foreshadow itu yang untuk ngasih tahu bahwa lu harus nonton sampai habis video ini karena lu bakal dapat ini loh di akhir video. Di dalam konteks ini mereka dapatnya adalah hasilnya kan. Bisa nggak sih Dewa Oplos ini sama warnanya dengan yang dia mau oplos kan? Keren. Jadi ditungguin sampai habis. Nah terus gaya bahasanya, cara ngomongnya harus cepat supaya orang karena kalau lu ngomongnya lambat taste-nya orang bosan. Kalau lu cepat ngomong orang fokus. Itu diajarkan juga. Dan pemilihan footage-nya yang seperti ini, kenapa misalnya dia pegang warna biru? Ya karena apa yang lu sampaikan dengan yang lu tunjukkan di footage harus juga sama. Jangan lu bilang, gua hari ini mau lari pagi.
Terus footage yang lu pakai lagi ikat sepatu lari. Memang sama-sama ada hubungan, tapi kan tidak akurat. Lebih bagus kalau lu sambil lari sambil kayak gua hari ini lari. Wah, gila. Nah itu kita ajarkan tuh. Jadi detail-detail kayak gitu sampai scriptingnya kita ajarkan gimana biar nggak bertele-tele. Di script itu nggak boleh ada pengulangan 2 kali. Contoh, hooknya lu ngomong gini. Begini cara aku dapatkan 1 miliar rupiah tanpa modal. Terus lu masuk di foreshadow kan. Lu mau buat orang bertahan sampai habis. Lu ngomong gini. Ada 5 langkah. Ya kan, ada 5 langkah untuk lu yang mau hasilkan 1 miliar tanpa modal. Lu ulang lagi tuh 2 kali. Redundant Nggak boleh. Jadi langsung to the point kayak ikutin 5 langkah mudah ini. Anak SD pun pasti bisa. Lu makin buat dia makin pengen nonton. Nah, jadi kayak gitu-gitu tuh gila. Beda. Satu kalimat aja bosen. Orang udah bosan skip, nggak jadi nonton sampai habis, lu nggak viral. Jadi itu yang kita bener-bener review, kita bener-bener pastikan bahwa per kalimat-kalimatnya ini bener-bener lu harus viral deh. Ini yang lu butuhin, guys. Gitu. Seteknis ini, makanya tadi gue jujur sempat skeptis nih. Kok 10 subscriber, terus tiba-tiba jadi 50.000 subscribers di YouTube. Jadi kan berarti kan bener-bener orang dari nol banget ya. Soalnya gini bro, ini sorry banget nih. Gue nggak maksud ngarah kemana-mana disclaimer ya. Tapi kan memang ya gue puluhan tahun juga lah di dunia permediaan apa segala macam ya. Karena ada aja bro yang jualan ini, jualan itu, tapi masih banyak yang ngelapor. DM gue tuh banyak loh laporan-laporan. Dan gimana tuh? Iya kayak misalnya, bang, coba dong bang angkat ini bang. Gue udah beli ini, beli itu apa segala macamnya. Nggak harus jasa ya. Apapun produk apa segala macamnya. Karena kan mungkin gue media ya. Kalau media kan dapat aduan dari kawan-kawan masyarakat banyak banget kan. Coba pelajarin bang, gue butuh keadilan nih. Oh macam-macam lah. Nah, memang kalau untuk gaya-gaya pelatihan itu macam-macam. Gue udah coba ini tapi ternyata nggak diginiin. Ternyata gue bingung mulainya dari mana apa segala macamnya. Nah, kayak gini-gini makanya tadi gue sengaja tanda kutip yang ngejebak lo. Gue mau tahu. Gue post-post nih videonya. Yang lo ajarin sebenarnya apa? Betul. Karena jujur, gue juga sempat kecewa dengan kelas-kelas yang gue beli dan balik lagi ya. Tidak deliver. Jadi isinya itu kosong. Dan itu yang mungkin banyak di antara yang nonton ini mungkin yang merasa seperti itu. Gue udah pernah kok beli kelas online tapi scam. Ibarat kayak gitu kan. Tapi gue bisa garanti lu untuk yang ini sih. Gue mempertaruhkan nama baik gue selama 8 tahun loh. Gila. Ngapain gue bener-bener, maksudnya hanya untuk uang 250.000 sebulan itu kan, dengan uang itu gue rela merusak reputasi gue gitu loh. Dan sangat-sangat bersyukur sih. Aku sangat-sangat bersyukur yang ikut ke bootcamp gue yang sekarang, yang walaupun dibayar 10 juta itu semuanya itu bener-bener yang kayak happy banget, bilang thank you banget, hidupnya berubah semuanya dan lain-lain. Itu 10 juta. Ini gue udah turunin sejauh itu supaya lebih banyak orang yang bisa join. Salah satunya lu yang nonton mungkin. Ya kan? Dan itu materinya sama, literally sama dengan yang gue ajarkan di 10 juta tadi. Ini versi yang gue bisa lebih punya komunitas aja, lebih warm, rasanya lebih dekat sama kalian. Gitu loh. Makanya sifatnya juga aplikasi apa segala macam ya. Aplikasi kita udah jadi mudah dijangkau kita juga. Kita bener-bener buat ekosistem yang terbaik untuk yang join di circle kita ini. Wow, coba lihat lagi, balik lagi ke ini success story lagi ya. Jadi ini yang kalau yang Ko Auri ini dia di Instagram, Jesselyn ini di YouTube. Joseska ini di Instagram ya kan. Coba geser lagi terus deh. Coba geser lagi. Nah, cerita kita ini tuh ibu rumah tangga, Bang. Dia dari 70.000 tuh subscriber, tapi waktu itu belum menghasilkan apa-apa dan stuck. Jadi orang-orang yang stuck pun bisa loh. Karena kan ini kan gue udah upload konten rutin tapi stuck. Sekarang dia 300.000 lebih di YouTube. Sebentar. Orang yang udah punya 70.000 subscriber saja masih mau belajar, berarti tanda tanya besar, bro. Itu lu ngeliat angle-nya gak sih? Kalau gue memang orangnya kritis banget ya, teknis banget gue. 70.000 subscriber, satu, kenapa dia mau belajar? Dan sekalinya belajar, logikanya yang dia pilih circle-nya, yang dia pilih komunitasnya, berarti simpelnya nggak pengen dong yang di bawah dia. Gengsi dong. Udah punya 70.000, ngapain gue belajar sama si A? Gue juga bisa kok dengan organik gue pribadi. Secara independen gue bisa dapetin 70.000. Ngapain gue join yang maaf ilmunya di bawah gue? Itu satu. Betul. Dan yang kedua berarti kan lebih picky kan. Sekalinya pun dipilih berarti nggak asal-asalan. Betul. Iya kan? Iya logikanya gitu kan. Soalnya tuh startnya dari 70.000. Kalau start dari 10 subscriber, gue masih bisa nyerang lu balik, bro. Iya. Dia paling yang udah iseng-iseng aja nih apa segala macamnya gitu kan. Pas kebetulan dapetnya lu aja gitu. Karena dari 10 subscriber memang dia pemula banget nih. Betul. Dan perlu digarisbawahi ya, kita semua organik di sini. Jadi nggak ada iklan sama sekali, nggak ada ads. Justru kalau ketahuan ads atau dia ngiklan untuk dapatkan views, uang yang ingat yang refund 100% duitnya nih. Kita batalkan karena kita mau benar-benar ini organik semuanya. Jadi nggak ada ads sama sekali. Ini pure karena memang konten mereka viral. Dan ini contoh-contoh di sini yang cerita kita today ini kan YouTube. Coba geser satu lagi. Cindy CH ini di TikTok dari 300 followers jadi 200.000 sekarang di TikTok. Jadi semua platform kita works. Semua platform. Jadi bukan cuma satu platform ya. Ini untuk semua. Kamu mau jadi TikToker, YouTuber,
materi kita untuk untuk semuanya. Oke, bisa nggak cuma milih satu platform doang? Bisa juga, aja, tapi sayang. Ngapain? Sudah sayang, jadi satu video sudah diedit, mendingan diupload di semuanya kan. Oke, dan upload semuanya itu mirroring itu apakah lu punya satu ilmu khusus? Contoh misalnya di TikTok beda nih penerapannya, di YouTube beda nih, di Shorts nih penerapannya. Gitu. Kalau untuk itu kita nggak ada. Tapi balik lagi kita mirroring. Jadi konten lu mirroring tapi bisa kepake ke semua. Betul. Justru ini yang gue cari. Betul. Soalnya maaf ya, ada juga yang ngomong kalau di TikTok begini caranya. Oke, kalau di IG beda lagi nih. Iya, itu bagus narasinya. Betul. Tapi kok kayak tanda tanya besar. Kenapa lu pusingin ketika mau ke TikTok lu harus bikin konten baru lagi? Betul. Ketika di IG lu harus bikin konten baru lagi. Ada muridku Bang, pebisnis ya. Boleh kita tunjukin di sini kali ya? Boleh. Namanya Randi Raharja, buka di Instagram dan di itu yang punya Miagam Bangladesh. Nah dia itu muridku. Jadi sekarang bahkan murid-muridku tuh orang-orang yang udah sukses. Kayak misalnya tim Boga Group yang sampai sebesar itu join ke kita. Tepung. Iya. Boga. Bukan. Kok Boga sih? Boga Sari kan? Bukan. Apa namanya? Aduh lupa aku namanya lah. Pokoknya yang F&B lah Bang. F&B. Okay. Nah ini coba ke Reels. Ini yang nonton 900.000, 800.000 ke bawah. 25.000. Jadi sekarang konten dia membandingkan marketing antara satu brand dengan brand yang lain. Sebelumnya segini viewsnya 6.000. Tapi begitu belajar di influencer langsung bener-bener sampai ratusan ribu. Dan ini dia awalnya skeptis. Dia bilang gini, konten bisnis itu hanya bisa di IG. Gue kalau upload di TikTok pasti nggak naik. Gue bilang coba upload di TikTok. Dia upload konten yang sama di TikTok, yang nonton sama viewsnya 700.000 juga. Jadi dari sini membuktikan satu konten yang sama kalau memang viral akan viral di semua platform. Gue tebak ya bro. Lagi-lagi gue orang teknis sih bro. Iya. Karena lu ketemunya sama-sama pelaku konten. Iya. Gue belain yang lagi nonton nih. Jadi kalau works ya lu tinggal putusin sendiri ya. Lu salah langkah ya berarti lu telat gitu aja sih ya. Nih coba lu ke bawah deh. Ini kan dia point of view-nya dia pakai angle kalau di broadcasting itu namanya VT profile. Jadi dia nengoknya agak ke kanan sedikit. Betul. Tanpa harus ngeliat ke kamera. Betul. Ya ini izin ya bro ya. Lu ketemunya orang teknis nih bro nih. Jadi gue gak bisa sembarangan nih. Gue gak bisa digocek lah pokoknya. Nah ngarahin kan kata dari thumbnail nih ya. Iya. Si siapa tadi? Korandi. Korandi ini berarti kan dia selalu ngadepnya ngebuang sedikit ke kanan. Kalau di TV kan VT profile kayak Net 86, polisinya kan diwawancarain. Iklan Sensodyne gitu kan, iklan Dove, shampoo gitu kan. Itu kan anggunnya atau mungkin model ibu-ibu sosialitanya Sensodyne itu kan dia nggak nengok ke kamera tapi nengok ke jurnalisnya ceritanya. Itu pun lu yang ngarahin. Iya. Jadi kita di dalam sini kita ngasih beberapa format sekaligus. Contoh, kita bilang di dalam format konten itu banyak jenisnya. Yang pertama ada yang namanya talking head. Talking head artinya kita ngomong menghadap kamera, kita ngomong. Itu pertama. Yang kedua ada reaction. Reaction maksudnya kita nonton reaction kemudian kita menanggapi. Ketiga ada yang interview, kayak misalnya tanya langsung. Itu kan format beda lagi. Ada mini podcast. Ya kan kayak cuplikan podcast kita dipotong itu jadi format baru lagi. Nah, jadi semua jenis format yang ada di dunia saat ini kita langsung kasih semua pilihannya. Satu-satu. Satu-satu itu lu bisa nebak juga nggak sekaligus bahwa enggak, lu cocoknya yang ini bukan yang ini. Lu punya sense itu. Itu bisa kita kasih tahu tergantung dari niche-nya dulu ya. Jadi balik lagi sebelum kita kasih tahu itu dia harus tahu dulu niche-nya apa kan. Maksudnya personal branding-nya mau bisnis konten bisnis atau apa. Tapi kalau dia tanya kira-kira cocoknya apa, aku bisa kasih tahu. Contoh kayak, oke, aku mau bisnis. Aku bisnisnya apa yang mau dibahas? Teknik marketingnya aku bilang, kamu mending cocoknya untuk talking head atau multiple characters. Tahu kan multiple characters yang kayak Pak Win? Yang asal pola pikir. Ada 2 tuh. Itu salah satu format juga kan. Jadi semua format kita kasih dan yang cocok yang mana, ya lu ambil yang ini. Pantesan detail banget pokoknya. Jadi semua pantesan ya. Coba lu klik salah satunya mana? Views yang ini. Ya ini, yang bedanya Indomaret sama Alfamart. Bedanya Indomaret sama Alfamart. Indomaret dan Alfamart. Indomaret targetingnya keluarga muda, Gen Z, anak muda. Sementara Alfamart targetnya langsung zoom ke muka ya. Langsung to the point ya kan. Dan sorry ya, sampai lagu-lagunya kita bantuin. Jadi kalau lagu lu itu memang konten lu lagu horor, kita akan bilang lu harus horor karena itu lagu mempengaruhi lo Bang. Kalau lagu lu misalnya tidak nyambung dengan isi yang lu sampaikan, pesannya tuh tidak nyampe banget. Misalnya ada yang bilang bahwa gua nggak pengen copyright, gua nggak pengen pakai lagu, gua nggak pengen membantu si musisinya, misalnya. Dia ngiklan gratis sih di konten gua kan. Konten gua kan potensi gua udah tahu rumus viral gitu ya. Lu juga bisa ajarin tanpa lagu. Bisa sebenarnya. Karena konten gue yang suami-suami takut istri yang sama Andrew itu tanpa lagu dan langsung syuting langsung viral 50 juta yang nonton. Dan gila sih. Itu ide-idenya juga cerdas banget. Jadi maksudnya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman lebih bagusnya kalau kita ajarin kan full. Jadi kita sampai ajarin cara uploadnya, cara bikin captionnya, cara bikin hashtagnya, thumbnailnya, jam upload. Kita lihat komennya ya bro.
Kita lihat komennya works apa enggak nih? Ini Iya, viral lo. Pokoknya gue kritis, gue bilang lu gak bisa ngeles sama gue pokoknya. Komennya works apa enggak? Karena kelihatan kalau komen-komennya itu adalah komentatornya itu adalah tidak terbawa konten tersebut, berarti ya komennya biasa aja. Betul. Tapi kalau udah terbawa, berarti memang kontennya powerful. Betul. Nah, si Mang Bewok, saya ngerasa ini analisisnya salah. Sampai dia ngeriak kan. Betul. Jadi gini, oke, ini lebih teknis lagi ya, lebih teknis lagi nih. Untuk membuat konten viral itu ada 7 faktornya. Ini teori yang aku buat dan work sampai sekarang, ya. 7 faktornya. Yang pertama itu yang berhubungan sama pro kontra. Jadi ini pro kontra dong, sampai ada yang komen kontra dan pro. Semakin pro kontra semakin viral nggak? Salah satunya lagi ya, berhubungan sama orang terkenal. Kalau misalnya kita bahas orang terkenal pasti viral nggak? Pasti viral. Yang ketiga misalnya ya, mengandung humor, jokes. Pasti viral kan? Kalau ada jokes-jokes akan kebanyakan kan? Yang keempat, mengandung emosinya. Jadi kalau orang yang nangis-nangis, diselingkuhin apa, pasti viral kan? Viral. Nah, jadi itu kita sampai bedah segitunya loh. Jadi lu ini tinggal kayak orang yang bener-bener bego aja, lu dengerin gua, kita udah kasih tahu semua yang bisa viral, lu masukin faktor-faktor ini, lu pasti langsung viral juga. Makanya murid-murid gua itu cepet banget. Dan ini fun fact. Terakhir. Kita sampai ajarin cara ngupload story Instagram dan banyak views-nya. Ini materi terbaru kita. Oh iya, story kan rata-rata kecil ya. Story kecil kan? Makin kesana makin kecil. Fun fact. Awal-awal gue sebelum menemukan cara ini. Iya, lu apain? Nah, jadi gini, yang gue lihat ya, orang-orang yang nge-spam story-nya, let's say dia di repost, misalnya kita sekarang podcast di syuting kan, terus di tag nih, gue kan karena nggak enak temen gue yang nge-tag nih misalnya, gue repost, terus gue spam nih, misalnya 10 yang nge-tag, gue repost semua, pasti kecil views-nya yang gitu. Atau kayak konten-konten yang kayak kita upload reels, kita promosi reels itu, pasti kecil views-nya, ya kan? Pokoknya konten-konten story yang nge-spam itu pasti kecil views-nya. Kenapa? Karena orang itu kalau lihat story itu jarang yang lihat sampai ke 10, pasti 1, 2 swipe next story apa, pasti gitu kan. Dan algoritma ketika membaca itu langsung di shutdown, jadi nggak disebarin lagi. Nah, jadi strategi gue yang sekarang yang gue pakai adalah ketika mau upload satu story, gue selalu upload di satu post doang. Jadi gue uploadnya entah video atau foto, gue uploadnya satu dulu. Gue harus make sure bahwa nggak ada story lain selain ini, gue upload satu dulu dan gue tunggu sampai 12 sampai 18 jam supaya algoritma itu menyebarkan ini satu dulu semaksimal mungkin, baru kalau ada story kedua, story ketiga baru boleh diupload. Dan ini boleh dipraktekkan langsung sekarang, hasilnya instan. Oh, pantesan. Jadi kalau mungkin Bang Dery kalau upload satu, real kan? Kenapa lebih gede ya? Kan? Ini gue jujur nggak sedalam dia nih, karena lo di perkontenan ya. Bener. Gue karena jujur setiap gue udah ngebidik juga memang, karena gue punya nalar alhamdulillah gitu ya. Kok setiap gue 1, 2 maksimal 2 deh. Gede banget views gue bro. 80.000, 50.000. Sama. Gue sampai 100.000 lebih, 200.000 kalau satu. Apalagi kalau satunya ini yang benar-benar relate sama banyak orang. Dan pakai captionnya kita yang kayak, benar-benar yang simple aja, yang kayak habis kerja nih, yang benar-benar kehidupan daily life banget. Itu banyak sekali. Atau kayak lu pamer lah, lu habis beli raket pedal baru, lu foto satu foto doang, akhirnya nyampe juga nih, satu doang ya, tahan sampai 18 jam, lu lihat tuh. Lu lagi main bola kan, capek gitu kan. Aduh, olahraga dulu ya guys, gini. Pokoknya keseharian yang relate pakai caption 1, jangan lupa olahraga 1, lu keep, pasti hasilnya lebih gede daripada kalau lu nge-spam. Nah ini, pas gue dapatkan ini, gue masukin lagi tuh di kurikulum circle gue. Jadi apa yang gue dapat langsung masukin, apa dapat masukin. Jadi benar-benar apa yang gue tahu isi otak gue yang selama ini, semuanya ada di sini. Gue nggak nahan-nahan, 100% gue lepas. Jadi up to date juga ya ini program ya? Up to date banget. Real time, lifetime gitu ya? Lifetime. Setahun. Oh iya enggak. Oke, setahun ya. Langganan, tapi selama langganan itu kan dia dapat apapun yang memang baru pun juga dapat. Jadi enggak setahun tuh itu aja gitu loh. Betul. Dan yang gue pengen sih di dalam sebulan itu gue pengen juga dia live juga beberapa kali lah. Jadi mereka bisa dibedah kontennya langsung sama gue langsung. Gitu. Jadi bukan cuma sama mentor-mentor gue, walaupun mentor-mentor gue adalah alumni si influencer ini yang tadi gue bilang, dan praktisi semuanya juga, gue bisa garansi itu. Kalau mentor gue tidak praktisi, lu bisa tuntut gue lah. Praktisi, semua followersnya udah gede banget, udah ngerti dan satu visi sama gue, karena mantan didikan gue langsung. Dari mereka 0, gue yang didik, viral, praktisi, jadi mentor. Jadi tidak bisa sembarangan orang kayak, oke, gue konten kreator, gue mau jadi mentor, nggak bisa, karena ilmu gue kan beda sama lu. Ibarat kayak gitu kan. Kayak gitu. Langsung aja klik nih di bawah nih teman-teman untuk join di circle-nya dia, di komunitas ini. Karena memang menurut gue ini waktu yang tepat ketika ekonomi lagi gunjang-ganjing begini. Ya jujuran aja nih guys nih ya. Gue tahu pasti lu butuh cuan cepat, gue tahu lu pasti butuh cuan instan apa segala macamnya di era sekarang. Tapi dengan cara yang benar, karena viral-viral doang, tapi kalau nggak ada ujungnya cuannya juga ngapain. Nah jadi pas nih waktu sekarang ini nih. Ya jadi
Saran gue lu klik aja di bawah kalau lu nemu postingan ini ada di Instagram, lu coba cek aja caption karena memang ada arahannya di situ. Kalau memang dari YouTube lu tinggal klik aja di deskripsi di bawah, lu tinggal klik. Begitu masuk langsung itu apa payment gateway langsung ke website dulu yang tadi yang ada bukti-bukti. Jadi mereka kalau mau membaca lebih detail tentang program ini ada semuanya di sana. Ya di sini nih. Masuk dari sini persis. Ya. Terus pas mereka mau beli antara ke WhatsApp dulu dan paymentnya WhatsApp. Jadi kita buat semudah-mudahnya lah ya WhatsApp dan semua payment kita sediakan. Begitu join kita invite masuk ke grup langsung ke komunitas kita. Dikasih langsung akses ke aplikasinya juga. Dan udah bisa mengikuti Zoom-nya 3 kali seminggu langsung bisa. Aplikasinya berarti ada di iOS sama di Android. Kita namanya web app, tapi kita ajarin dari gimana web app-nya itu bisa dimasukkan ke dalam iOS dan Android. Jadi ada caranya. Oh, loh. Ini bukan aplikasi tapi web, gimana sih? Jadi aplikasi kita di website, tapi bisa jadi aplikasi, teknologi terbaru. Mobile site gitu berarti tampilannya? Mobile site. Betul, tapi bisa jadi aplikasi. Langsung diajarin caranya gimana. Cuman yang perlu gue garis bawahi di sini sih Bang. Mungkin banyak yang lebih skeptis lagi kalau kita bilang belajar di sini instan dapat duitnya kan. Nah, sebenarnya bukan instan yang seperti yang lu pikir yang kayak upload tidak viral instan. Ya enggak gitu, lu harus viral dulu kan. Tapi once lu viral pasti dapat duit kalau lu maksudnya bikin konten yang bener. Jadi mindsetnya itu bukan yang kayak upload langsung dapat duit lo ya. Upload yang viral dulu, yang viral dulu dan lu akan belajar di sini. Tapi bro, kalau upload di postingan pertama viral, kan orang itu kan kadang ada juga yang gaya ningkatin kepercayaan si kreator ini adalah mesti visit profile nih. Begitu visit profile kan belum ada followersnya banyak dan postingannya baru 1 bro. Emang gimana pasti cuan gitu? Gini, percaya dia. Ini menurut data kita juga ya. Kan CTA atau call to action itu kan bisa banyak. Bisa suruh klik link, bisa suruh kemana-mana, ibarat kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di awal-awal dan lu memang targetnya pengen dapat followers dulu, bisa juga dengan cara CTA-nya atau call to action-nya harus nyuruh follow. Oh, paham. Jadi itu beda banget. Kita udah eksperimen ini berkali-kali, ya kan? Ada viral, let's say yang nonton ini 500.000, video A 500.000, video B 500.000. Video A dengan CTA suruh follow, video B tidak suruh follow nih. Pas di-upload video A itu nambah followersnya bisa langsung 5.000, 6.000. Tapi kalau yang tanpa suruh itu cuman 1.000. Jadi pengaruh dan cara suruh CTA follow-nya juga nggak boleh yang kayak follow akun ini, nggak bisa gitu, harus yang soft sell juga. Jadi mengikuti konten yang sebelumnya. Jadi benar-benar soft banget. Main kita tuh benar-benar epic banget di sini. Kita kan pasti hidup tuh kadang-kala jadi produsen konten gitu ya, bikin konten apa segala macam, konten kreator, makanya istilahnya begitu kan. Ada juga kapan jadi konsumen karena nggak mungkin. Istilahnya lu memproduksi konten tapi lu juga nggak konsumsi konten gitu ya. Betul. Nah, maksud gue gini, gue pun pernah kena dan bahkan sering bro. Sama, gue pun juga produsen konten gitu ya. Tetap aja gue ketika mengkonsumsi konten gue kena call to action untuk ngefollow. Dan kalau ngerti caranya powerful banget memang. Gue pun banget yang udah ngerti perkontenan, tetap gue ada alasan terpaksa gue harus ngefollow nih, emang kampret nih kan kasarnya gitu ya. Bang. Itu tuh dengan ilmu-ilmu yang benar ya. Bang, lu percaya gak? Gue pernah upload satu konten di Instagram ya, yang nonton 13 juta. Ini gue langsung buka insight-nya supaya gue gak bohong ya. Gue buka insight-nya. Yang nonton 14,7 juta di sini bang. Ya kan, ini nih. Terus yang nge-follow dari akun itu? Dari postingan itu? Yang nge-follow dari akun ini 300.000 orang. Dari postingan itu aja? Satu postingan nih. 15 juta views kan? 15 juta views. Coba di scroll ke bawah. Likes-nya 600 ribuan. Coba scroll ke bawah. Komennya 150. Berapa yang follow? Coba scroll ke bawah. Sebentar. Yang follow 267.000. Satu video ya. Profile activity follows 267.000. Lo dapat dari akun ini aja. Ini akun pribadi gue. Jadi satu video. Coba sini gue bedah. Enak aja lo. Coba gue pengen tahu kontennya kayak gimana. Waktu itu memang kontennya ini ada kayak bagi-bagi duitnya sedikit bang. Iya. Itu kan betul, ilmu bro. Iya. Waktu itu gue testing coba konsepnya. Gue pokoknya. Iya. Orang duduk sini nih karena gue juga pertaruhkan kan, jangan sampai Betul. lu ngundang siapa sih nggak kredibel nih narasumbernya gitu kan. Gue emang harus kritis nih. Kalau misalnya aku bisa wujudin satu permintaan kakak sekarang, kakak mau apa? Jadi hooknya, lu ngerti nggak maksudnya? Kita nih sebagai pelaku jadi harus tahu ya. Gue tuh dari hook aja udah bisa ngebaca bro. Iya. Karena ditambah lagi privilege gue juga, gue 20 tahun di media ya bro ya. Industri media jadi gue tahu banget. Makanya headline itu penting. Kalau di radio, di TV, di koran. Karena memang industri gue kan, gue nggak pernah pindah industri nih. Gue kerja, gue ngantor juga di industri media. Waktu dari tahun 2005, 2010 dan seterusnya. Kalau aku mau, ini pun lu udah. Bahasa lo apa tadi? Foreshadow. Lu itu kasih tahu endingnya dapat apa mereka, biar mereka nonton sampai betul. habis. Itu kan sebenarnya kan yang lu kasih tahu tadi kan, kalau gua nggak salah tangkap itu setelah hook kan lu masukin foreshadow. Betul, kan? Harus gitu. Tapi di depan pun juga lu kalau dilihat dari ilmu ini berarti ini pun juga udah hook sekaligus foreshadow juga. Bisa. Kayak contoh seberapa kaya. Itu kan hook sekaligus foreshadow. Iya, betul.
gue ngebaca ini bro. Kalau misalnya aku bisa wujudin satu permintaan kakak sekarang, kakak mau apa? Orang udah penasaran kan? Gila. Ya jadi Coba call to action lo kenapa lo bisa dapat follows ya? Ini Iya. gue skip dulu. uh-uh. Gue panjangin sekarang bentar. Ini menarik, namanya Syajadah. Dia bilang apa nih? Buat beli sepatu soalnya Jadi aku bakal transfer langsung duitnya. Jadi kenapa orang follow? Karena aku bilang sama mereka, aku juga mau wujudin permintaan kalian yang online. Seperti orang ini aku transferin duit. Makanya Jadi follow supaya dapat ininya. Iya benar-benar. Ini kan sebenarnya gini. Nih ya gue bedah ya bro. Ini pengen lu bro. Sorry tangan kiri. Nih gue bedah. Gue pokoknya harus teknis banget lah. Iya. Lu kan bisa aja ya. Ini kan bagian dari konten giveaway misalnya. Iya. Iya dong. Iya. Tapi kalau tiba-tiba ada reaksi dari kawan-kawan, konten video giveaway kan juga pasti rame. Kalau gue lihat belum konten tentu video, loh. Yes. Belum tentu loh. Karena ada strategi call to action juga untuk ngeramein konten giveaway dengan follow. Itu juga pakai teknik dengan kalau lu pengen kayak dia juga lu follow. Betul kayak gitulah. Tapi dianya itu kan berarti kan ngambil emosional dari hasil eksploitasi konten lu yang di awal. Betul. Si detik-detik awal tadi kan, kalau aku bisa ngewujudin kamu berarti lu ngelempar bantalan. Kalau ini bahasa gua dulu ya. Ngelempar satu ke orang lain dulu, bangun emosinya, baru lu bisa jadi kayak gini. Betul. Coba lu bayangin ketika mindset dengan konten giveaway lu openingnya begini, lu mau dapetin duit 300.000 nggak? Ya udah lu follow dulu aja, langsung begitu ya, tanpa ada bantalan, tanpa ada eksploitasi konten juga. Orang nggak bisa. Karena kenapa? Karena lu disangkanya scam. Betul. Jadi gimana cara untuk soft selling? Bahkan kita ajarin cara endorse juga sih. Jadi kalau kan banyak yang protes tuh, kalau bikin konten biasa gampang viral, kalau bikin konten endorse kok susah ya. Nah kita kasih tahu cara lu endorse itu gimana. Oh iya. Karena beda lagi angle-nya. Ketahuan jualan skip. Dari awal lu kayak, "Hai guys, aku pakai sunscreen ini." Udah langsung digini sama orang. Gak bisa gitu, gak bisa. Nah kayak gitu-gitulah bang, yang benar-benar kita sampai technical. Cuman kita nggak mengajarkan untuk murid kita untuk giveaway di sini ya. Kita ajarin semua fundamentalnya dulu, ya kan. Dan balik lagi, gua sekali lagi adalah konten bisnis, konten investasi, konten edukasi dan works gitu loh. Kok di gua works. Jadi role modelnya adalah gua. Gitu kan. Kalau misalnya orang yang ngomong, "Ya Kak, aku pengen jadi konten kreator masak aja deh, karena kalau konten kreator niche-nya edukasi sedikit yang nonton." Siapa bilang? Aku gede banget viewsku. Setiap kali upload konten bisnis itu minimal ratusan ribu views. Itu bisnis loh, technical. Tapi kan pengemasannya yang beda sama yang lain. Nah, yang pengemasannya ini yang lu harus tahu. Konten chat aja yang jelas-jelas gak ada yang menonton, tapi kalau dikemas dengan yang kayak warna ini silver, bisa nggak ya kita oplos lebih canggih daripada komputer? Kalau lu tahu cara kemasnya, konten chat pun ditonton orang. Wih gile. Dan ini pertama kalinya gue denger komparasinya ke komputer loh. Karena kenapa? Karena cerdasnya adalah psikologis manusia ngelihat komputer ini kan sudah sedetail itu dan canggih kan. Betul. Kepikiran aja lagi nih. Iya. Bahaya nih orang nih emang nih. Ambil lah guys ya, klik aja link di bawah ini ya bro. Iya. Sip, mantap. Ada mau tambahin lagi nggak bro? Ada, terakhir banget. Silakan, terakhir bro. banget gini. Buat para orang yang pengen keluar dari kemiskinan bro. Betul. Nah gini, saya tidak bilang bahwa satu-satunya cara untuk jadi sukses di era sekarang adalah dengan bikin konten. Banyak caranya dong. Iya. Mau kerja, mau freelance, mau apa bisa. Iya. Tapi yang saya cuma bisa yakinkan dan pastikan adalah kalau tidak tahu cara bikin konten viral di era sekarang, udah pasti susah bersaing dengan orang lain. Wow. Karena saingan kita sekarang bukan hanya sesama konten kreator, tapi akun bisnis pun juga bikin konten. Iya. Kasih solusi ada sosial medianya. Ada sosial media lah. Kasih solusi bukan manusia loh. Brand. Okay. Bikin konten. Si influencer juga ada sosmednya loh. Iya. Jadi lebih banyak lagi sainganmu. Semakin kamu tidak bikin konten dan menahan dan berharap kayak ya bisa-bisa aja sih lu setiap hari telepon 100 temenmu tawari baju. Bisa aja 100 orang per hari teleponin. Mau tawarin asuransi teleponin. Tapi kan lu bakal diblok sama orang. Iya. Tapi kalau lu main sosmed, upload satu konten yang nonton tadi 100.000 aja, berarti ada 100.000 potensi customer baru. 100.000 opportunity baru yang bisa masuk. Jadi pilihan sekarang di tangan mereka. Karena kita nggak bisa menolong semua orang bang. Kita nggak bisa menolong orang-orang yang tidak mau untuk ditolong. Udah, kalau mereka mau hujat, mau sampai lu berbusa mulut lu nggak bisa ditolong memang. Waduh. Kita hanya bisa menolong orang-orang yang ingin untuk ditolong. Gitu aja sih. Keren. Gue tambahin ya bro ya. Ya. Lawan lu itu bro, guys. Lawan lu udah Akson Salim. Lawan lo udah Hotman Paris. Mereka udah konglomerat sukses yang hadir bikin konten. Betul. Lawan kita begitu. Kalau lo nggak mulai masuk di sosial media dengan cara yang benar, iya. Wah gila men. Lawan lo udah Andrew Susanto. Lawan lo udah begitu, lo ngarepin gimana ya? Ngarepin ya meskipun nggak salah ya. Dagangan lo tuh di pinggir jalan, lo nggak ngonten dengan cara yang benar.
ya tinggal nungguin aja orang mampir apa enggak gitu ke toko lo gitu kan. Wah berat. Lu mau bagi-bagi brosur Berat. di mall lu gini ditolakin sama orang enggak. Berat, Lu maksa-maksa gak bisa. Susah. Berat. Gua aja sampai bela-belain bikin media dulu untuk jualan travel umroh gua, bro. Susah kalau enggak, Bang. Berat. Padahal sesimpel ya cari aja agen kan gitu kan ya. Iya, tapi enggak segampang itu juga kan manual sekarang. Iya. Ngeri. Sam, waduh, cakep nih Sam. Nanti lo update lagi ya. Buat teman-teman gabung aja ke circle-nya nih, gue mudahin langsung aja klik aja linknya di bawah biar lo nggak ngobrek-ngobrek yang mana gitu ya. Betul. Capek lo tinggal aja klik aja di bawah, gue udah bantuin di situ tuh. Jadi kita sambil nanti lo update kalau bisa ya. Coba deh lo mention ke gue. Tenang. Istilahnya tanda kutip gua ngejamininnya karena memang dia orang yang benar, jadi gua panggil dia. Thank you, Bang. Jadi gua bantuin lo. Coba lu DM ke gua hasil pergerakan akun lo. Iya, boleh. Lo misalnya nggak dapat akses ke dia, biar gue ngomelin dia, biar gue jewer dia. Siap. Ya, lo update aja pergerakan akun lo tinggal screenshot aja, lo tinggal komen. Bang, ini gua kenapa ya? Tenang, gue bantuin nih. Ya. Gunanya gue media kan. Nih, Sam, tanggung jawab lo. Siap. Dia udah join di circle lo nih, kan ibaratnya gitu ya. Betul. Dan kenapa gue berani ngomong gini terakhir? Ya karena gue juga tahu lo nya seteknis ini, bro. Iya. Siap. Thank you, bro ya. Thank you, Bang, atas waktu ya. Sama-sama. Nanti lu bisa cek aja semuanya, klik aja link di bawah, lu tinggal mantengin aja di sosmed aja, follow dong. Ininya apa namanya sosmednya yang belum follow, munculin dong. Di sini nih. Ini. Thank you. Samuel Chris. Gila, lebih banyak daripada gue followers ya. Aduh, enggak lah. Ini angka aja semua. Siap. Wes. Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, Gibran. Ini terakhir banget. Waduh, ngeri. Terakhir banget. Gua bukan lahir dari keluarga politisi, bukan lahir dari keluarga konglomerat. Gua hanya lahir dari keluarga pebisnis biasa aja yang gak ada akses sama sekali ke pemerintahan. Tapi dari 280 juta penduduk Indonesia, itu tidak mungkin Pak Presiden kita secara random, ayo kita loteri ya, makan siang sama siapa ya, keluar Samuel Chris, gak mungkin dong. Oke. Ini hanya gara-gara dari sosmed. Dan ini waktu itu di umurku yang masih 23 tahun. Oh, sekarang berapa? 25 sih, tetap masih berapa? Oh iya. Ya, tapi maksudnya anak umur 23 tahun yang dari Makassar ini, ya kan, dari Makassar bisa makan siang sama Pak Prabowo. Aku sampai interview Prabowo, bikin konten bareng. Itu kalau bukan dari sosmed tidak akan dapat, pasti nggak mungkin bisa dapat dari. Makanya sosmed ini opportunity-nya bukan cuma uang, Bang. Networking. Nggak mungkin Bang Dery sekarang Aircraft, nggak mungkin kalau nggak ada kasih solusi, nggak mungkin kalau dia nggak tunjukkan dirinya di sosmed, nggak mungkin invest Om Deddy. Iya, ini gue akuin aja memang ya, bisa diinvest sama Om Deddy Kobuzer, kasih solusi dan juga bisa diajak lah ya, dipercaya gitu kan, sama Bang Menteri Teguh Rifki, Mbak Wamen Airin Umar gitu ya di Kementerian Ekonomi Kreatif tuh, karena bukan the power of content atau sosial media. Kita kasih solusi.